selamat sore semuanya. Dan kembali lagi bersama saya, Bos Stefan Pratama Putra dari kelas 9H. Kali ini saya akan membawa berita podcast tentang dampak sosial informatika. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang dampak sosial informatika? Oh ya, BTW kita kedatangan tamu yang bernama Ainun Yakin dari kelas 9H juga. Silakan duduk, Mas. Ya mas, please ya mas. Ya. Masnya kok kelihatan tegang banget, kenapa? Ya mas, saya bingung mas, kompor di rumah sudah saya matikan apa belum? Sudah kelihatannya, Mas, semoga aja. Ya mas. Oh iya, BTW masnya tahu gak tentang dampak sosial informatika? Tahu saya mas, informatika terhadap ilmu mengenai ini rancangan dan kekuatan sistem informasi beserta prinsip yang mengancam ilmu komputer, sistem informasi dan teknik komputer dampak positif bila. Wih, ternyata masnya tahu ya, keren. Ya mas, saya tahu dari internet mas. Iya, oh iya Mas, saya akan bertanya kepada Anda tentang dampak sosial informatika yang positif dan negatifnya. Dampak positifnya ialah satu, aktivitas keseharian. Kini kita dapat belajar metode pembayaran membaca berita, berkomunikasi dengan saudara dan mengurus keuangan secara online dengan adanya teknologi Internet of Things memungkinkan kita mengatur perangkat rumah dari jarak jauh. Dua, pendidikan berbasis e-learning menjadi solusi saat pandemi COVID-19. Pembelajaran daring melibatkan melibatkan interaksi siswa guru melalui video conference, materi dalam bentuk video, e-books dan forum diskusi. Siswa berpartisipasi dalam kuis daring dan tugas daring serta berkolaborasi dalam forum diskusi. 3. Kesehatan, telemedicine kemungkinan kan kita konsultasi dengan dokter secara virtual, menerima resep obat dan obat diantarkan ke rumah, pembayaran dilakukan secara online. 4. Perdagangan, e-commerce. Saat ini banyak brand e-commerce seperti yang menjadi pasar virtual favorit untuk belanja bagi banyak orang. Barang bisa berupa fisik atau digital dengan pembayaran melalui e-payment. Untuk adalah dengan akses internet terbatas. Kolaborasi dengan penyedia layanan internet lokasi bisa dikembangkan. 5. Pekerjaan, kemajuan informatika menciptakan lapangan kerja baru dalam pengembangan web, aplikasi, program analisasi data dan pekerjaan lainnya yang dapat dilakukan dari rumah. Pekerjaan teknologi juga semakin terbentuk oleh teknologi informasi dan komunikasi. TIK dalam berkomunikasi dan menjalani bisnis. TIK juga telah membuka lapak kerja bisa 6. Mengetahui informasi dengan cepat.
teknologi informasi mengenai kita untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Semoga cepat semua orang bisa berbagi informasi melalui media sosial dan internet sehingga berita dan pengetahuan menyebar dengan cepat dan diketahui oleh masyarakat. 7. Hubungan jarak jauh. Teknologi informasi memungkinkan kita menjalani hubungan sosial tanpa membutuhkan jarak fisik. Contohnya, orang dari berbagai kota dapat berkomunikasi melalui ponsel. 8. Memudahkan pemerintah dalam memberitahukan kebijakan. Pemerintah dapat lebih efisien dan menyampaikan kebijakan dan peraturan kepada masyarakat melalui mediatik seperti televisi, radio, dan internet. 9. Membuat seseorang lebih terbuka. Hal ini juga berlaku juga untuk dapat mengingat rasa percaya diri dan motivasi individu. Orang menjadi lebih terbuka dalam berinteraksi di dunia maya dan ini dapat mengingatkan kompetensi serta kemungkinan berbagai informasi dengan orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Dampak negatifnya ialah 1. Merusak moral. Dampak sosial informatif dan sisi negatif yaitu seringkali kita menemukan konten pornografi di internet. Pornografi berdampak negatif dan berpotensi merusak kesehatan mental dan moral individu. 2. Menyebabkan informasi yang salah. Akibat dan kecepatan penyebaran berita palsu pun dengan mudah menyebar. Orang tak bertanggung jawab bisa memviralkan berita palsu ini, bisa membuat kita percaya hal yang salah dan bahkan mendorong tindakan yang melanggar hukum. 3. Menurunkan kemampuan berpikir. Program dan kapasitas yang tersedia untuk sistem komputer dan melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna dapat langsung melihat hasil hanya dengan memasukkan data pengguna, tidak tahu bagaimana mendapatkan hasil tersebut. 4. Kecanduan internet dan game. Terlalu banyak waktu di internet dan bermain game bisa membuat kita kecanduan. Ini adalah mengisolasikan kita dan teman-teman dan merusak kesehatan kita. Cyberbullying. 5. Cyberbullying. Kerusakan dan ejekan di media sosial maupun internet yang disebut cyberbullying bisa sangat merusak. Ini bisa membuat korban depresi atau bahkan menerima berpikir untuk bunuh diri. 6. Berkurang aktivitas sosial. Sebagai hasil survei APJII tahun 2018 tentang penggunaan internet di Indonesia, kelompok terbesar pengguna internet 19,6% menghabiskan lebih dari 8 jam per hari di internet. 7. Berkurang aktivitas fisik. Berbelanja online dan bertransaksi secara elektronik bisa membuat kita lebih banyak duduk di rumah dan kurang bergerak. 8. Potensi kehilangan pekerjaan. Selain memberi kemudahan dan mencari pekerjaan, ternyata perkembangan teknologi informasi juga dapat mengarah pada otomatis ini yang dapat akhirnya menghilangkan pekerjaan manusia. 9. Potensi korban
Terus kejahatan di dunia maya mengingatkan dengan lebih banyak transaksi online, maka kita bisa dicuri atau disalahgunakan. Perlindungan data dan keamanan online penting untuk mencegah ini. Nah, itu dia Mas dampak dari sosial informatik. Wih, mantap, keren banget. Oh ya, pemirsa, waktu kita sudah melebihi batas. Saya Stefan akan mengakhiri podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.